Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini adalah uh, online learning untuk mata pelajaran prakarya. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk membuat kipas angin dengan menggunakan M-Bot. Kita punya M-Bot semuanya ya. M-Bot sebagai unit penggeraknya. Kemudian untuk baling-balingnya seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan berikutnya, kita akan menggunakan map seperti ini. Nah, untuk alat dan bahannya, ini adalah M-Core sebagai unit utama penggerak dan pengontrolnya, dan ini nanti akan kita coding dari HP kita. Kemudian ini ada baterai alkalin. Jenis baterai ini hanya sekali pakai, jadi ketika dayanya sudah habis itu tidak bisa diisi ulang lagi. Kemudian saya juga punya baterai lithium. Baterai model ini bisa dicas ulang, kemudian ini kapasitasnya juga lebih besar. Nah, keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai sumber energi atau sumber listrik untuk menggerakkan DC motor. Ya, DC motor itu sendiri sebagai, ya kemarin sudah dijelaskan di kelas, ini sebagai penggerak daripada kipas. Jadi ketika DC motor ini dialiri oleh listrik dari baterai, maka dia akan bergerak karena di dalamnya ada magnetnya. Dia akan berputar ya dengan kecepatan yang akan dikontrol oleh M-Core. Kemudian ketika DC motor ini diberikan arus yang sebaliknya, ya kita tahu ya DC ini baterai adalah DC, arusnya searah. Ketika arusnya kita balik, maka putaran DC motor akan berbalik ke arah sebaliknya, ya berbalik. Nah, seperti itu. Kemudian alat berikutnya adalah gunting. Ini adalah untuk memotong map. Kemudian lem, ini untuk menempelkan pola yang sudah dibuat ke map. Kemudian ini adalah isi dari lem tembak, ya. Saya nggak punya alatnya, alat paman saya rusak, jadinya saya pakai ini isinya. Kemudian nanti akan saya panaskan dengan menggunakan korek. Ya. Oke, langsung saja kita akan coba buat, ya. Jadi polanya adalah seperti ini. Saya membuat baling-baling seperti ini modelnya. Ini ada 3 sirip baling-baling. Kalau di kelas kemarin saya menjelaskan 3 dengan sudut masing-masing 120 derajat. Nah, sekarang saya akan membuat baling-baling dengan 4 sirip, ya. Makanya satu lingkaran kita bagi 4 yang masing-masing 90 derajat, ya, sudutnya 90 derajat seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk diameternya ini adalah 10 cm, ya. Diameternya adalah 10 cm, ya, 10 cm seperti ini. Jari-jarinya 5. Cuma nanti saya tidak akan memotong sampai tengah, ya, karena ini modelnya seperti ini. Saya akan memotong hanya sampai sisi sini saja. Oke, ini akan saya tempel ke map. Nah, seperti ini, ya. Sebelumnya saya akan kasih lem dulu, ya. Lem ini hanya untuk menempelkan sementara kertas ini pada map. Jadi nggak perlu lemnya terlalu kuat, ya, karena ini hanya sementara saja. Nanti setelah selesai dipotong, maka kertas ini akan kita buang, ya. Jadi hanya untuk mendapatkan bentuk daripada pola paling-paling tersebut. Nah, saya akan tempelkan di sini, ya. Saya tempel di sini supaya nanti di sebelahnya ini masih bisa dipakai lagi. Kalau misalkan kita ada salah-salah, kita masih bisa pakai yang di sini. Oke, saya akan potong, ya. Saya potong menggunakan gunting biasa saja. Kita potong dulu. Nah, seperti ini. Saya akan potong sesuai dengan pola yang ada, ya. Oke, jadi baling-balingnya sudah selesai dipotong, modelnya seperti ini, ya. Kemudian saya potong sampai sisinya seperti ini. Ini nanti akan digunakan untuk melipatnya supaya lebih mudah. Kemudian kertas ini kita sudah nggak pakai lagi, ya, maka kertasnya kita akan buang. Nah, seperti ini, kertasnya kita akan buang. Kemudian ini nanti akan kita lengkungkan, ya, karena konsep kerjanya adalah baling-baling yang berputar itu
dari sisi miringnya, ya. Ketika dia miring seperti ini, ketika dia berputar, maka dia akan membelokkan udara yang ada di depannya. Nah, seperti ini, ya. Jadi saya akan lengkungkan ini, ya, seperti ini. Kita lengkungkan, ya. Kita lengkungkan seperti ini supaya udara yang ada di sini bisa dibelokkan oleh baling-baling ini, ya, seperti ini. Nah, untuk membuat melengkungkan baling-baling sirip dari baling-baling ini, sebaiknya jangan menggunakan langsung dibengkokkan seperti ini, tapi digunakan benda-benda lain. Contohnya seperti ini. Jadi kita akan gulung seperti ini. Memang agak susah, tapi kita bisa lakukan supaya hasil lengkungannya jadi lebih baik. Nah, seperti ini. Oke, lakukan pada semua sirip kipasnya. Nah, lakukan pada semua sirip kipasnya. Nah, seperti ini, ya. Nah, baling-baling kipas sudah selesai dilengkungkan seperti ini, ya. Nanti akan saya pasang DC motor di bagian belakangnya sini. Nanti akan dipasang seperti ini, ya, seperti ini. Nanti akan berputar ke arah searah dengan jarum jam. Nah, seperti ini, ya, seperti ini. Kita akan panaskan lem tembak, ya. Ini dengan menggunakan korek. Kebetulan saya nggak punya alatnya, jadi saya gunakan ini. Nah, dipanaskan dengan menggunakan korek. Hati-hati, jadi ketika ini panas, ini lengket, ya, lengket sekali. Jadi jangan sampai kita kena tangan, ya. Nah, seperti ini, panas, dia akan sedikit meleleh. Kemudian saya pasang di bagian belakangnya, masih seperti ini. Nah, ketika posisinya masih basah, kita akan tempelkan DC motor kita pas di tengah-tengahnya, ya. Kita akan membuat pas di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Oke, kita pegang terus sampai dia benar-benar keras. Nah, seperti ini. Perlu diperhatikan jangan sampai baling-baling kita miring, ya. Perputaran baling-baling yang miring itu akan membuat tidak seimbang. Ketidakseimbangan pada kipas akan mengakibatkan getaran, ya, akan mengakibatkan getaran. Nah, seperti ini. Saya tahan sampai dia benar-benar keras lem tembaknya. Nah, ini sudah cukup keras. Nah, seperti ini. Kenapa menggunakan lem ini? Ya, karena kita tahu kita akan menggunakan DC motor ini untuk keperluan yang lainnya. Makanya kita hanya menggunakan lem tembak, karena lem tembak masih bisa dilepas, ya, dan tidak meninggalkan bekas. Nah, seperti ini, ya. Nah, seperti ini sudah lumayan kuat, ya. Nah, baling-baling sudah selesai dihubungkan pada DC motor, kemudian DC motor sudah dihubungkan pada M-core yang sudah dipasang baterai. Nah, sekarang kita akan coba, ya, kita akan nyalakan M-core-nya seperti ini. Ya, seperti ini. Untuk percobaan pertama kita akan ganti modenya saja untuk mengetes apakah baling-baling ini sudah berfungsi atau belum. Nah, kita ganti mode. Nah, seperti ini dia akan berputar. Nah, dia menghasilkan arah angin ke depan. Nah, seperti ini, ya. Ya. Nah, seperti ini. Oh, dingin ya. Nah, dingin sekali. Ya. Jadi udara yang berada di belakangnya kipas itu dibelokkan oleh baling-baling sehingga dia bergerak ke arah sini. Nah, sini, ya. Nah, seperti ini, ya. Udara sini kena kipas ke sini, ya, ini bergerak. Nah, seperti ini. Nah, semakin miring kipas, baling-baling kipas, maka dia akan semakin banyak membelokkan udaranya, sehingga angin yang dihasilkan akan semakin besar, ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kalian membuat kipasnya itu terbalik, jadi arah anginnya bukan ke kita si pembuat, tapi ke belakang sana, ya. Kalau ke belakang jangan khawatir, kalian tinggal memutar, membalik arah putaran kipasnya. Kalau yang sebelumnya arahnya ke sini, ya, diputar. Ya, yang sebelumnya arahnya berlawanan jarum jam, ini diputar ke sebaliknya. Nah, seperti itu,
ya. Jadi tinggal memutar arah saja, tidak perlu untuk melepas DC motor dan baling-baling. Atau cara lainnya adalah kalian menghubungkan dengan port sebelahnya. Kalau tadi yang di sebelah sini, kalian bisa ganti, kalian pindahkan ke port sebelahnya. Nah, seperti ini ya. Ini hanya percobaan, kemudian nanti untuk codingnya ya kita akan lakukan. Nah, seperti ini saya balik di posisi sebelahnya, maka yang paling dingin ya sebelah sini, di belakang kipasnya. Di tangan saya ini dingin banget ya, udara dari sini diarahkan ke sebelah sini. Nah, seperti itu. Kalau saya kalau saya pindahkan ke sebelahnya, maka dia akan bergerak ke sebelahnya. Saya pindahkan ke sebelahnya seperti ini, saya ganti mode. Nah, udara bergerak ke saya ya, seperti ini ya. Nah, sekian untuk tutorialnya. Kemudian untuk soalnya kalian bisa klik link untuk Google Classroom di link yang sudah disediakan. Sebelumnya kalian harus join dulu di kelas dengan kode yang sudah dibagikan di instruksi pada online learning pada KIS ya. Silakan, selamat mencoba, kemudian selamat menjawab ya.